Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Rahmaniah, NPM 180 120 10206. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan terkait materi uji kompetensi tenaga pemasar operasional. Yang pertama adalah terkait STP, atau yang biasa dikenal dengan segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting merupakan sebuah strategi yang dilakukan perusahaan untuk membagi kelompok konsumennya menjadi beberapa kategori. Kategori di sini meliputi kebutuhan, karakteristik, hingga perilaku konsumen yang berbeda pada suatu pasar tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan efisiensi daya perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah melakukan suatu segmentasi pasar, maka perusahaan akan dapat meningkatkan kegiatan pemasarannya dan juga mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien. Untuk itu, perusahaan dapat melakukan 5 jenis segmentasi dalam menjalankan usahanya. Yang pertama adalah segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, respon, dan penggunaan konsumen terhadap barang tertentu. Yang kedua adalah segmentasi psikologis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Yang ketiga adalah strategi demografis. Strategi ini membagi konsumen menurut ciri generik. Ciri generik meliputi usia, gender, kemudian pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah segmentasi geografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah segmentasi waktu khusus. Segmentasi ini serius dilakukan dalam pemasaran ketika saat-saat tertentu. Selanjutnya adalah targeting. Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan satu atau dua target pasar, di mana penentuan target ini sebelumnya telah dilakukan sebuah evaluasi terkait segmen-segmen yang telah ditentukan, sehingga akan ditemukan segmen yang sesuai untuk dijadikan target pasar suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dalam targeting, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama adalah undifferentiated marketing, differentiated marketing, dan concentrated marketing. Selanjutnya adalah positioning, yang merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menempatkan produk perusahaan pada segmen pasar yang dipilih di benak konsumen. Penentuan posisi pasar ini akan menunjukkan bagaimana produk perusahaan akan dapat dibedakan dengan pesaing. Selanjutnya adalah bauran pemasaran. Kata bauran pemasaran ini merupakan serapan dari marketing mix yang memiliki arti penjualan atau pemasaran dengan penetapan harga yang unik. Terdapat suatu asumsi yang menyatakan bahwa bauran pemasaran ini sebagai komponen variabel atau kegiatan yang menjadi inti dari pemasaran. Di dalam bauran pemasaran terdapat strategi yang dikenal dengan 7P, yaitu product, price, place, promotion, people, proses, dan packaging. Yang pertama adalah produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari hasil produksi maupun layanan bisnis. Yang kedua adalah price atau harga, di mana harga ini merupakan nominal yang dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli suatu produk tertentu. Elemen yang selanjutnya adalah place atau tempat, di mana tempat ini merupakan lokasi yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang produksinya atau suatu lokasi yang digunakan untuk memasarkan produknya. Yang keempat adalah promotion atau promosi, yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk yang kita produksi kepada konsumen. Yang kelima adalah people atau orang, di mana orang ini merupakan sumber daya manusia yang digunakan untuk melakukan proses operasional dalam perusahaan. Selanjutnya adalah proses. Proses di sini yang dimaksudkan adalah prosedur, mekanisme, maupun alur yang diterapkan oleh konsumen dalam melaksanakan layanan yang ditetapkan. Elemen yang terakhir adalah packaging atau kemasan, di mana kemasan inilah yang nantinya akan menentukan konsumen jadi membeli atau tidak menggunakan produk yang kita pasarkan. Selanjutnya adalah penjualan atau selling.
Penjualan ini merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menjual produk atau jasa yang dimiliki suatu perusahaan. Dalam proses penjualan, penjual akan memberikan kepemilikan komoditas kepada konsumen untuk suatu harga tertentu. Tujuan dilakukannya penjualan adalah antara lain untuk memperoleh volume penjualan, keuntungan atau laba, dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Di dalam penjualan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu trade selling, missionary selling, technical selling, new brand selling, responsive selling, dan online selling. Diferensiasi adalah kebijakan perusahaan yang mengintegrasikan antara konten, konteks, dan infrastruktur dari apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Untuk identifikasi kerangka diferensiasi, yang pertama adalah konten. Konten ini merujuk pada apa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Kemudian untuk konteks merujuk pada cara yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah infrastruktur. Infrastruktur di sini merujuk pada kapabilitas SDM dan kepemilikan fasilitas oleh perusahaan, di mana untuk mendukung terciptanya diferensiasi atas konten dan konteks yang dimiliki. Merek sebuah produk adalah tanda berupa gambar, nama, huruf, angka, maupun gabungan dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan produk maupun jasa. Dengan kata lain, merek dapat disebut sebagai wajah perusahaan, karena dari mereklah konsumen dapat mengetahui berbagai macam produk yang diproduksi oleh perusahaan. Layanan atau servis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan terkait kebutuhan dan keinginannya. Kualitas layanan pada umumnya merujuk pada ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang diberikan dengan kenyataan yang diterima. Sedangkan proses merupakan kegiatan dalam menciptakan nilai dalam suatu produk. Ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan kepada produk maupun jasa tertentu. Nah, elemen-elemen dalam pembentuk ekuitas merek ini meliputi kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi merek, loyalitas merek, dan aset-aset lain yang dimiliki merek lain. Selanjutnya adalah dimensi kualitas layanan. Dimensi kualitas layanan ini terdapat 5, yaitu tangibles, reliabilities, responsiveness, assurance, dan empati. Yang terakhir adalah konsep dari quality, cost, dan delivery. Maksud dari konsep ini adalah suatu produk harus memiliki kualitas yang baik dengan harga yang wajar dan terjangkau, kemudian memiliki waktu pengiriman yang cepat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.